with your sweet. Dancing in the rain, nothing feels the same. Every little drop makes my heart pop. Taylor Swift, you're sweet. Barefoot, I'm so sweet. Kasus cyberbullying semakin hari di Indonesia semakin meningkat saja. Hal ini seiring dengan berkembang luasnya internet di Indonesia itu sendiri. Menurut data dari Kominfo tahun 2023 mengatakan bahwasannya 45% dari siswa Indonesia telah pernah mengalami cyberbullying. Nah, tentunya hal ini bukanlah angka yang kecil teman-teman semua. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying? Cyberbullying merupakan perundungan yang terjadi pada dunia maya. Nah, tentunya hal ini akan memberikan dampak negatif dan ancaman yang besar bagi generasi muda Indonesia dan kesehatan mental mereka. Cyberbullying merujuk kepada perilaku agresif yang dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, pesan teks, atau email. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti penghinaan di media sosial, ancaman anonim, atau penyebaran foto tanpa izin. Dampaknya bisa sangat merusak, terutama bagi anak-anak dan remaja. Banyak siswa yang merasa tertekan, bahkan sampai kehilangan semangat hidup. Menurut laporan dari UNICEF, hampir setengah dari seluruh anak-anak dan juga remaja di seluruh dunia pernah mengalami kasus cyberbullying. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus cyberbullying. Di antaranya yaitu komentar negatif di sosial media, penghinaan di dalam grup chat, ataupun bahkan penyebaran konten yang negatif tanpa izin. Nah, salah satu contoh kasusnya terjadi pada siswa SMP, yang mana siswa itu berhenti masuk sekolah akibat tekanan mental. Dampaknya sangat serius. Banyak korban yang merasakan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi. Masalah ini semakin diperburuk dengan si korban yang enggan dan takut untuk melapor. Nah, selain kesehatan mental, cyberbullying juga berdampak terhadap prestasi akademik dari si korban. Yang dimana si korban akan kehilangan motivasi untuk belajar dan ia lebih memilih untuk menarik dirinya dari lingkungan sosial. Nah, rantai ini akan terus-menerus berputar dan jika tidak dihentikan, maka si korban akan hancur atau timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Masalah lainnya adalah minimnya edukasi tentang etika dalam internet. Para pelaku cyberbully seringkali tidak sadar bahwasanya apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Nah, hinaan atau candaan yang mereka lontarkan di dunia maya, mereka anggap itu sudah biasa, tanpa mereka perhatikan bahwasanya hal tersebut memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu langkah pertama adalah melalui edukasi. Penting bagi siswa untuk memahami apa itu cyberbullying, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Edukasi ini dapat dilakukan dengan cara menyebarkan poster yang berisi informasi tentang cyberbullying, guna meningkatkan awareness para siswa tentang masalah ini. Hal ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya cyberbullying di masa depan. Tidak hanya itu, peran dari sekolah dan juga orang tua sangat penting dalam hal ini. Sekolah harus menyediakan layanan konseling kepada pelaku dan juga korban dari cyberbullying. Dan juga orang tua harus lebih peka terhadap anaknya yang mengalami tanda-tanda dari cyberbullying. Cyberbullying adalah musuh yang tak terlihat tapi nyata. Kita semua mempunyai peran untuk menghentikannya. Bahkan, tindakan kecil seperti berhenti menyebarkan komentar negatif dapat memberikan perubahan yang besar dalam kasus ini. Pada sibuk nggak nih? Boleh minta waktunya sebentar nggak? Jadi kenalin, nama aku Alia dari kelas 12 S1. Nah, di sini ada teman-teman aku yang lain. Ini Gali, ini Afifah, dan ini Deka. Nah, kebetulan banget nih kami di sini dapat tugas untuk membuat video terkait video sosialisasi terkait pelanggaran HAM. Dan kebetulan kami di sini mengangkat materi yaitu cyberbullying. Nah, sebelumnya aku pengen tahu nih dari adik-adik ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying gitu? Atau ini aku boleh tanya nggak, kira-kira di sini adik-adik ada yang udah pernah kena bully di sosial media belum? Oh, aku pernah sih bang. Oh pernah. Kalau boleh tahu itu kira-kira kasusnya karena Nah karena aku sering ngepas gitu, jadi ada yang kayak ngerasa kayak ih ngapain sih sok pede banget gitu, jadi kayak nyakitin hati gitu loh bang. Kalau tahu nama kamu siapa? Gila kak. Oh, Gila. Iya, Kak. Kalau selain Gila ada yang pernah kena cyberbullying juga nggak? Kalau kamu siapa nama kamu? Namanya Farah kak. Kalau Farah kayak mana? Farah lebih ke emang secara langsung kita sih kak. Jadi kayak mungkin ada teman-teman yang ngerasa kalau misalnya Farah tuh kayak ngerjain tugas, terus nanti
ada guru yang masuk, terus banyak teman-teman yang ngerjain tugas, terus dari sana tuh kayak mereka kesel, terus jadi kayak gak suka, terus ngebully gitu. Berarti yang lain nggak pernah nih ya? Alhamdulillah. Cyberbullying. Terus adik-adik yang pernah kena cyberbullying ini ada tindakan khusus nggak untuk menangani hal ini gitu? Kalau dari aku yang media sosial kak, nah aku di media sosial itu lebih nggak usah menanggapin banget, aku ngambil sisi positifnya aja kak. Jadi yang kayak apa yang positifnya aku ambil, yang buruknya ya udah aku buang, jadi nggak bawa perasaan itu. Kalau dari Farah sendiri sih belum tahu gimana cara nanganinnya ya kak, soalnya kayak kita Farah sendiri ngehadapin orang-orang itu secara langsung kan kak, jadi kayak ada takut tersendiri gitu. Berarti kayak ngumpulin trauma gitu ya. Oke, jadi kebetulan nih kami ada membawa poster mengenai gimana sih pencegahan serta cara mengatasi dari cyberbullying sendiri. Nah kalau misalnya Farah tadi kan itu bullyingnya secara langsung kan, mungkin bisa kita bilang verbal kali ya, verbal bullying. Nah menurut aku sih kalau misalnya dari Farah sendiri itu mungkin cara ngatasinnya betul kata Kila tadi sebenarnya, kalau yang baiknya aja diambil, yang buruknya dibuang. Terus aku juga mau ngasih saran nih, kalau dari aku sendiri sih lebih baik kalau misalnya Farah dibully secara langsung nih, Farah ada sempat ngelapor nggak sebelumnya? Oh belum. Nah kalau saran dari aku sih lebih baik Farah ngelapor dulu ke pihak sekolah, kayak yang paling terdekat itu mungkin ke Walas dulu. Terus kalau misalnya udah ke Walas, boleh kalau misalnya Farah masih nggak tenang, boleh ke guru BK atau guru-guru lain. Kalau kamu udah parah bisa tuh langsung lapor ke orang tua juga. Iya. Di sini aku dan teman-teman aku bakal ngejelasin nih bagaimana cara mencegah dan mengatasi cyberbullying ini kalau misalnya itu bakal terjadi lagi gitu. Mungkin Afifah atau Deka bisa ngejelasin. Nah, jadi kalau untuk cara mencegahnya, nah edukasi ini kayak gini nih, kita saling ngomong, saling sharing gimana cara untuk mencegahnya. Ini bisa jadi salah satu langkah pertama ya, biar teman-teman bisa lebih aware sama cyberbullying ini. Terus kalau misalnya nih ada teman kita juga yang kena cyberbullying tapi mungkin dia nggak berani cerita, kita bisa tuh ngedeketin dia, terus nge-support dia biar dianya jadi nggak tertinggal sendirian. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalian bisa curhat ke orang tua kalian mengenai masalah ini. Siapa tahu orang tua kalian bisa membantu, atau kalau misalnya orang tua kalian kayak nggak bisa membantu atau dalam artian sibuk atau hal yang lainnya, kalian bisa ajuin konseling ke BK. BK pasti akan menerima permasalahan kalian dan akan menyelesaikannya secepatnya. Terus BTW di sini ada yang anak OSIS nggak? Ada kak. Nah, ini bisa juga nih OSIS kerja sama PMR atau MPK buat bikin penyuluhan tentang cyberbullying ini juga, biar teman-teman satu sekolah juga lebih tahu dan bisa juga mencegah dari terjadinya cyberbullying ini di masa depan. Bisa dijadiin salah satu proker gitu Iya, kan ya. bisa jadi proker. Jadi Iya, kayak bagus, nanti Kak. tuh setiap tahun itu kan ada siswa baru. Nah, mungkin salah satu materi untuk MPLS-nya cara mencegah cyberbullying dan sebagainya gitu. Jadi kan kayak apalagi target cyberbullying ini anak-anak dan remaja ya. Nah, itu rentan banget tuh di usia-usia kita, dan kalau menurut kami itu kalau misalnya itu dijadikan salah satu proker OSIS itu merupakan hal yang bagus juga deh untuk langkah ke depannya. Bagian dari cara edukasi tentang pencegahan cyberbullying ini juga sih. Gimana adik-adik, udah pada paham belum nih? Paham banget, Kak. Oke. Terima kasih. Ini ada yang megang posternya nggak nih? Untuk bisa nih untuk dibaca-baca. Makasih ya kak. Makasih ya kak. Ya, sebenarnya kami juga mau bilang makasih nih kepada Dari karena udah mau menyempatkan waktunya sebentar untuk kami Sosialisasi Ya. berkebutuhan. Oke, baik, kepada adik-adik kami mau pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kak. Mulailah dari diri sendiri, jangan jadi pelaku, tapi jadilah pendukung bagi korban. Apabila kamu melihat atau mengalami cyberbullying, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, seperti sekolah ataupun platform media sosial. Jangan biarkan cyberbullying menghancurkan masa depanmu. Dan untuk kamu
yang mungkin pernah terlibat sebagai pelaku cyberbullying. Sadarilah bahwa setiap tindakan dan komentarmu di dunia maya punya dampak yang besar. Untuk itu, jadilah pengguna internet yang bijak. Ingat, semua langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan di masa depan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia maya lebih positif dan juga aman bagi siswa di seluruh Indonesia. Ayo, kita mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, ramah, dan positif bagi seluruh siswa di Indonesia. Klik positif, stop negatif, hentikan luka, sebarkan ceria.